Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi penting dalam pendidikan agama Islam kelas 11, yaitu peradaban Islam pada masa modern. Kita akan membahas kondisi dunia Islam pada abad ke-18 hingga sekarang, tokoh-tokoh pembaharu besar, pengaruhnya bagi Indonesia, hingga hikmah yang dapat kita ambil. Mari kita mulai. Kondisi Islam pada masa modern. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, dunia Islam berada dalam masa kemunduran besar. Kerajaan-kerajaan Islam yang dahulu berjaya seperti Safawi di Persia, Mughal di India, dan Utsmani atau Ottoman di Turki satu persatu melemah. Di berbagai wilayah, dunia Islam mengalami kemunduran politik, ekonomi, dan teknologi. Struktur pemerintahan melemah karena konflik internal, ekonomi menurun akibat korupsi, perang saudara, serta perdagangan yang dikuasai bangsa asing. Teknologi dan ilmu pengetahuan hampir tidak berkembang. Sementara itu, di sisi lain, Eropa justru mengalami kebangkitan besar, seperti revolusi ilmiah sejak abad ke-17 yang menghasilkan banyak penemuan. Tahun 1769, James Watt menemukan mesin uap yang kemudian memicu revolusi industri. Teknologi kapal, senjata, transportasi, dan industri berkembang sangat cepat. Inilah yang membuat jurang kemajuan antara Eropa dan dunia Islam semakin lebar. Eropa maju, Islam mundur. Pada abad ke-19, kondisi ini membuat banyak wilayah Islam mudah dikuasai dan dijajah oleh bangsa Barat. Situasi inilah yang kemudian mendorong lahirnya gerakan pembaharuan Islam. Muncul tokoh-tokoh Muslim yang berusaha mencari solusi untuk membangkitkan kembali dunia Islam. Mari kita bahas satu persatu. Muhammad Ali Pasha tahun 1769 sampai 1849 Masehi. Beliau merupakan pemimpin Mesir yang dianggap sebagai bapak pembaruan Mesir modern. Ia membangun sekolah militer, pabrik senjata, membangun angkatan laut modern, dan mendatangkan ilmuwan Eropa untuk transfer teknologi. Ia percaya bahwa umat Islam harus mempelajari sains modern untuk bangkit. Rifa'ah Rafi'at At-Tahtawi tahun 1801 sampai 1873 Masehi. Beliau merupakan seorang ulama, penulis, dan penerjemah yang dikirim belajar ke Paris. Ia memperkenalkan konsep pendidikan modern, sekolah umum, dan pentingnya ilmu pengetahuan. At-Tahtawi menulis banyak buku tentang kemajuan Barat untuk dijadikan pelajaran dalam dunia Islam. Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Ia merupakan seorang pemikir besar yang menyerukan pan-Islamisme atau persatuan seluruh dunia Islam melawan kolonialisme. Ia mengingatkan bahwa umat Islam akan tetap lemah jika terpecah belah. Afghani adalah inspirator banyak tokoh pembaru berikutnya. Muhammad Abduh tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Beliau merupakan murid dari Al-Afghani. Ia menekankan pentingnya menggunakan akal, ijtihad, dan pendidikan modern. Abduh mereformasi Al-Azhar, memperbarui kurikulum, serta mendorong umat Islam untuk memahami agama secara rasional dan kontekstual. Selanjutnya ada Rashid Ridho tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Beliau melanjutkan pemikiran Abduh. Ia menulis majalah Al-Manar yang membahas pembaruan Islam, pendidikan, dan hukum Islam. Rashid Ridho mendorong umat Islam meninggalkan taklid buta dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Muhammad Iqbal tahun 1877 sampai 1938 Masehi. Ia adalah penyair dan filsuf asal Pakistan.
beliau menggagas konsep rekonstruksi pemikiran Islam bahwa umat Islam harus kreatif, inovatif, dan berani membangun masa depan. Pemikirannya memengaruhi berdirinya Pakistan sebagai negara modern. Adapun tokoh pembaharu Islam di Indonesia yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1868 sampai 1923 Masehi. Beliau merupakan tokoh pembaharu di Indonesia, pendiri Muhammadiyah yang menekankan pendidikan modern, sekolah formal, ilmu pengetahuan, serta pemberdayaan sosial. Ia mengajarkan bahwa agama tidak hanya dihafal, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1871 sampai 1947 Masehi. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Ia menekankan pendidikan pesantren, akhlak, tradisi keilmuan, serta semangat cinta tanah air. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berperan dalam perlawanan terhadap kolonialisme dengan resolusi jihad yang terkenal. Gerakan pembaruan Islam memberikan dampak besar bagi umat Islam di Indonesia. Adapun pengaruh pentingnya antara lain lahirnya organisasi modern Muhammadiyah, NU, Persis, dan Sarekat Islam. Pembaruan sistem pendidikan seperti sekolah bercorak modern dan madrasah, penguatan semangat anti penjajahan melalui dakwah dan organisasi Islam, kesadaran pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan umat, gerakan sosial keumatan seperti panti asuhan, rumah sakit, dan lembaga pendidikan. Perkembangan ini menjadi pondasi bagi umat Islam Indonesia hingga saat ini. Dari pembelajaran ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, di antaranya kita belajar bahwa kemunduran dapat terjadi jika umat Islam meninggalkan ilmu pengetahuan, persatuan, dan nilai-nilai agama. Kita memahami pentingnya pembaruan, kreativitas, dan keterbukaan terhadap sains modern. Kita mendapat inspirasi dari para pembaru yang menunjukkan bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian berpikir. Kita mengetahui bahwa Islam sangat relevan dengan kemajuan, bukan penghambat kemajuan. Yang terakhir, kita terdorong untuk menjadi generasi yang unggul, berilmu, dan berakhlak. Demikian pembahasan mengenai peradaban Islam pada masa modern. Melalui perjuangan tokoh-tokoh besar ini, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang mendorong kemajuan ilmu dan kebaikan bagi seluruh umat. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.